Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Karyamu indah atas kami, haleluya, haleluya. Sebab Kau tunjukkan kasih setiamu atas kami semua. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia.
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto yang saya kasihi. Senang bisa berada bersama-sama dengan saudara dalam ibadah online. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa dahulu. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, hadirat-Mu memenuhi seluruh keluarga di mana mereka pun berada Tuhan. Rumah mereka Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Biar semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Aku juga berdoa, nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat 5, saya akan bacakan. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkan hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, kalau mau mencatat judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Greater Days of Glory is Coming. Artinya hari-hari akan kemuliaan Tuhan yang lebih besar sedang datang. Saudara, Yesaya pasal 40 sampai 66 itu ditulis pada akhir masa pembuangan bangsa Israel. Mereka menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun, dan firman Tuhan ini datang kepada mereka, kepada Yesaya pada akhir dari masa pembuangan ini. Saudara, ketika mereka hidup sebagai tawanan sekitar 70-an tahun, datang tantangan-tantangan, datanglah pergumulan-pergumulan. Nah, Tuhan memakai nubuatan di dalam Yesaya 40, pasal 40 sampai 66. Tuhan memakai nubuatan-nubuatan ini untuk menawarkan pengharapan dan penghiburan bagi umat Allah. Saudara-saudara, kita semua hari-hari ini, kita semua menjadi seperti tawanan dengan COVID-19. Kita semua lockdown di rumah. Kita seperti tawanan dalam rumah kita sendiri. Saya percaya banyak orang-orang hari ini hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, tidak tahu bagaimana dengan masa depan. Saya berdoa firman Tuhan berbicara kepada setiap saudara. Pagi hari ini Tuhan yang sama menawarkan
penghiburan, pengharapan bagi kita semua. Saya mau ajak kita lihat ada 5 hal yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Comfort, yes, comfort my people, says your God. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Yang pertama yang kita bisa terima, catat baik-baik. Pagi hari ini, terima penghiburan dari Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Walaupun kita sedang menghadapi hari-hari yang sulit, kenyataan dalam kehidupan kita, masa depan yang sepertinya belum menentu, kita belum tahu kapan akan berakhir. Orang-orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan bagaimana masa depan, bagaimana dengan ekonomi. Pagi hari ini dengar baik-baik. Tuhan hadir dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberikan pengharapan dan penghiburan kepada kita semua. Perhatikan baik-baik, sekali lagi ayat 1 saya baca. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan kita adalah ambasadornya Allah. Kita adalah perwakilannya Allah. Saya rindu pagi hari ini semua menangkap, bukan hanya kita menerima pengharapan dan penghiburan dari Tuhan, tetapi kita sebagai wakil-wakilnya Allah, sebagai ambasadornya Allah, representatifnya Allah, kita juga harus membagikan berita kekuatan, berita pengharapan, berita penghiburan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita keluar rumah kita akan bertemu dengan tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Kita yang merasa kita sudah diberikan kekuatan penghiburan sebagai wakil-wakilnya Allah, mari kita juga memberikan kekuatan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang setuju bisa katakan amin. Yang kedua yang Tuhan sampaikan di sini, masih di ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Saya tekankan umatku, my people. Dan bagian akhir dikatakan demikian firman Allahmu, says your God. Kata Allahmu. Saya tekankan kata umatku. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki satu kebenaran yang luar biasa, bahwa kita adalah milik Allah. Yang setuju bisa katakan amin. Saya ingatkan setiap saudara, apapun pergumulan, apapun masalah yang kau sedang hadapi, izinkan firman mengingatkan kita, kita semua adalah milik Allah. Kita kepunyaan Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Di dalam kasih-Nya, pagi hari ini, Dia mengulurkan tangan-Nya kepada kita, memberikan kita penghiburan, mengingatkan kita adalah milik-Nya. Mungkin hari ini kita hidup seperti tawanan. Kita ada di dalam rumah, tidak boleh keluar. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun kita mungkin hidup, kita merasa, sebagian mungkin sudah merasa seperti tawanan, gak bisa kemana-mana, udah bosen. Firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun engkau sepertinya seperti tawanan, tetapi engkau dan saya adalah miliknya Allah. Yang setuju bisa katakan amin. Lalu dikatakan says your God. Demikian firman Allahmu. Saya tekankan Allahmu. Artinya apa? Kita bukan hanya milik Allah, tetapi Dia juga milik kita. Yang setuju katakan amin. Luar biasa. Kebenaran yang luar biasa. Kita adalah milik Allah, dan Allah kita adalah juga milik kita. Kebenaran yang kita bisa terima di sini dengan baik-baik. Kalau kita adalah milik Dia, dan kita memiliki Allah yang luar biasa, hidup kita pasti dipelihara oleh Dia. Saya rindu pagi hari semua belajar dari firman Tuhan,
Jangan terlalu fokus. Jangan fokus sama COVID-19. Jangan fokus dengan data-data yang setiap hari muncul. Kita boleh tahu, tapi jangan fokus kepada data-data yang membuat akhirnya kita menjadi ketakutan. Kita fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari menguatkan kita, menghiburkan kita, mengingatkan kita. Kita adalah milik Allah. Dan kita memiliki Allah yang hidup. Yang setuju bisa katakan amin. Yang ketiga, ayat 2. Tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Bahwa perhambaannya sudah hadir. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan lebih tepat, dikatakan that her warfare is ended. Peperangannya sudah berakhir. Yang ketiga yang kita bisa terima dari firman Tuhan pagi hari ini, peperangan akan berakhir. Ketika kita sedang melalui masa-masa sulit, masa-masa yang penuh tantangan seperti hari ini, rasanya seperti situasi yang kita hadapi tidak akan berubah. Kita berpikir, kapan sih akan berubah apa enggak sih? Saya sering dapat WA atau orang-orang telepon saya, Pak Hari sebagai hamba Tuhan profetik, kapan sih ini berakhir? Akan berakhir apa enggak? Pagi hari saya beritahu kepada saudara, jangan fokus kepada situasi yang kita sedang hadapi. Firman Tuhan menghiburkan kita, memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan mengatakan, peperangan akan berakhir. Apapun kesulitan, kesukaran yang kau sedang hadapi hari-hari ini, masalah dengan COVID-19, pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya punya kabar baik. Peperangan pasti akan berakhir. Yang keempat, ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Allah. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang keempat, kebenaran yang kita bisa terima. Catat baik-baik. Buat ruang lebih besar untuk Tuhan. Selagi kita menghadapi lockdown, kita tidak bisa kemana-mana. Saya rindu semua tangkap. Ini kesempatan baik untuk kita membuka ruang hati kita lebih besar lagi untuk Tuhan. Tuhan izinkan apa yang sedang terjadi, ini semua Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan, saudara-saudara, di masa kita mengalami lockdown, ini waktunya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini waktunya kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, sebelum pandemi COVID-19, engkau yang paling tahu hubunganmu dengan Tuhan. Walaupun kau mungkin setiap minggu masih ke gereja, mungkin kau masih melayani Tuhan, tapi engkau yang paling tahu hatimu sedalam-dalamnya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak punya hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Akhirnya pelayanan seperti pekerjaan. Saya mau beritahu kepada saudara, semua sedang di-reset sama Tuhan. Semua sedang di-realign, dibuat selaras sama Tuhan. Kita nanti setelah COVID-19, kita tidak akan kembali seperti dahulu. Kita tidak bisa melayani Tuhan, tapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. We don't know who we serve. Ini adalah kesempatan, saudara-saudara. Ini kesempatan ketika kita tidak kemana-mana. Ini kesempatan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Yang kelima, yang terakhir. Dengan baik-baik. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama
Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. The glory of the Lord shall be revealed. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang kelima, ini berita yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Apapun yang terjadi di dunia, semua seizin Tuhan. Dan saya beritahu kepada saudara, walaupun di dalam situasi yang seperti tidak ada pengharapan, di dalam situasi yang sepertinya sulit, saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan memakai situasi yang tidak enak, situasi yang sulit seperti hari ini, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan izinkan apa yang terjadi di seluruh dunia, apa yang dunia sedang lewati, semua orang di seluruh dunia, apa yang sedang mereka lewati, Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Yeremia 29 ayat 11 bunyinya seperti ini. I know the plans I have for you. Aku tahu rencana apa yang aku miliki untukmu, says the Lord, kata Tuhan. They are plans for good, not for disaster. Itu adalah rencana-rencana untuk kebaikan, bukan kecelakaan. To give you a future and hope. Memberikan engkau masa depan dan sebuah pengharapan. Pagi hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan. COVID-19 pasti akan berakhir. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya ada 3 kesaksian, saudara. Di tengah-tengah COVID-19, saya mendoakan 3 orang. Dari jauh, via video call, via WA call. Mereka ada 3 orang yang kena COVID-19. Hari ini saya beritahu kepada saudara, ketiga orang ini sudah sembuh, sudah keluar dari rumah sakit. Dan hasil swab mereka yang terakhir 2 kali negatif. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya beritahu kepada saudara, jangan fokus sama COVID-19-nya, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan sedang lakukan. Saya sebagai hamba Tuhan profetik, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, saudara ingat waktu saya melayani di Mojokerto. Saya bilang, pada bulan April, Corona akan terkalahkan. Musim Paskah itu tanggal 8 sampai tanggal 16 April. Tanggal 16 April kalau saudara ikuti, saudara akan melihat, tadinya jumlah yang meninggal dengan jumlah yang sembuh, itu yang meninggal jauh lebih banyak. Tapi di tanggal 16, tiba-tiba ada perubahan drastis. Yang sembuh, kira-kira 200 orang melebihi yang meninggal. Dan hari ini, saudara, kita bisa melihat yang sembuh itu 2 kali lipat lebih banyak daripada yang meninggal. Artinya apa? Kita sedang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya hari ini, sampai nanti hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Saya percaya kita akan melihat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Pagi hari ini, saudara, bersukacitalah. Terimalah penghiburan dari Tuhan. Semuanya akan berakhir. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan dengan Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan baik-baik. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Alkitab bahasa Inggris. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Saya rindu semua tangkap. Tuhan izinkan pandemi COVID-19. Tetapi saudara, di tengah-tengah padang belantara, padang gurun, saya beritahu kepada saudara, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru.
Dan Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru. Di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan ini karena do you not see it? Apakah engkau tidak melihat? Pagi hari ini kembali, jangan fokus kepada masalah dan pergumulan. Jangan fokus kepada COVID-19. Kita waspada, kita menjaga kesehatan kita, tetapi jangan fokusnya dengan COVID-19. Tetapi boleh fokus, lihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Semuanya sedang di-reset oleh Tuhan, di-realign, dibuat selaras dengan Tuhan. Saya beritahu pada saudara, setelah selesai COVID-19, kehidupan kita tidak bisa kembali seperti business as usual. Tidak akan sama lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Mari kita bersiap menyambut sesuatu yang baru, sesuatu kehidupan yang lebih baik. Saya percaya Tuhan sedang membuat di padang belantara, di padang gurun. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru bagi gerejanya, bagi kehidupan manusia, sesuatu yang lebih baik. Mari saya undang semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba percaya firman yang telah ditabur akan menetap dalam hati kami. Bukan hanya menetap, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan firman-Mu, renungan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada kami. Dan kami mau katakan Tuhan, di masa-masa sulit ini, kami wakil-wakil-Mu, kami ambasador-ambasador-Mu, kami juga mau bagikan berita sukacita, berita pengharapan, berita penghiburan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, sebentar lagi peperangan akan berakhir. COVID-19 akan terkalahkan. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa dinyatakan. Kami akan melihat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau sedang memulai sesuatu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.